Dia ngeliat sosok perempuan yang lagi sisiran sambil nembang lagu, itu siapa? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue dan bareng gue lagi pastinya Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor pribadi dari seseorang yang bernama X, alias dirinya itu nggak mau disebutin guys. Dan pengalaman horor ini itu kisah dia waktu dia ada di rumah sakit guys. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, pada hari itu Sinta ingin jaga suaminya itu yang sedang sakit guys. Dimana rumah sakit ini sih sebenarnya rumah sakit yang rame sih, rumah sakitnya tuh bukan rumah sakit yang sepi, rumah sakit yang bangunan tua gitu. Enggak, ini tuh rumah sakitnya tuh rumah sakit yang bangunan baru jadi gitu loh. Baru jadi. Dan pada saat itu juga Sinta kebetulan ini lagi hamil, kalau nggak salah dia tuh nginjak 7 bulan ke atas lah, hampir 8 bulanan. Nah awalnya nih nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang namanya dia ngerasa ada horor atau enggak, itu dia nggak ada sama sekali, karena kata dia tuh rutinitasnya ya biasa aja. Malam suaminya dirawat di rumah sakit, nah paginya dapat sarapan, dia bilang gitu sempat makan bla 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 segala macam. Dan FYI ya guys, dia itu dapat kamarnya ini di dekat kamar mandi alias dekat pintu masuk guys. Hari pertama pas sarapan itu dia kayak nggak ada kepikiran gimana-gimana gitu. Pokoknya habis sarapan ya udahlah berjalan dengan semestinya gitu. Suaminya istirahat lagi, dia pun juga istirahat lagi. Nah pas menjelang siang itu ada kedengaran suara orang buka pintu nih, nek gitu. Terus ada suara tepok 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 gitu. Jadi suara orang jalan, terus jalannya tuh ke arah kamar yang di sebelahnya. Nah, udah nih Sinta pikir, oh sebelah mungkin isi ya. Sinta pikir begitu kan, karena ada orang yang lewat gitu, masuk ke kamar sebelah. Dan pada saat itu posisi hordennya si Sinta itu lagi pas bagian depan tuh lagi nutup. Jadi dia tuh nggak lagi nonton TV guys, dia tuh kayak lagi nutup aja gitu, lagi nutup. Jadi dia tuh ngelihat benar-benar siluet bayangan orang lewat nih guys. Sosoknya sih cowok gitu kan, agak tinggi, besar gitu kan, cuman jalannya agak cepet, terus bawa tentengan kayak gitu. Dia ngerasa, oh berarti gue nggak sendirian di kamar ini, gue ada temennya lah, ibarat katanya. Dia nggak cuman berdua sama suaminya. Dan suaminya Sinta itu pada saat itu lagi sakit tipes plus DBD guys, jadi double gitulah, benar-benar harus yang rehat banget lah gitu. Nah sampai ke malam kan suaminya bilang kan, "Ama kamu tidur di sini aja gitu, ini tidurnya nanti di kasur aja bareng aku, kebetulan bednya kan bed gede gitu kan, agak gede gitu, nanti kamu tidur sini aja samping aku," kata gitu. Nah terus si Sinta itu mengiyakan lah gitu kan, oh ya udah Pak gitu kan. Terus dia tuh kayak ngadep ke hordeng sebelahnya itu, kamar sebelahnya. Nah Sinta pas balik badan ke situ, dia tuh ngeliat ada sosok perempuan yang duduk di samping bed, katanya di depan di samping bed itu tuh lagi nyisir gitu loh. Nah pas lagi nyisir itu Sinta dengar juga dia tuh kayak nembang lagu gitu loh guys, tapi lagunya tuh nggak tahu lagu apa gitu. Pokoknya dia lagi nyisir, lagi nembang lagu gitu. Nah, Sinta tuh awalnya ngerasa biasa aja karena dia pikir ya emang pasien gitu kan, kenapa mesti gue ambil pusing juga gitu. Sinta tuh sempat dengar juga tembakan lagunya tuh kayak nyanyiin lagu apa ya, dia bilang kayak lagu Jawa tapi kayak ada lagu Sundanya gitu, jadi kayak macam nyinden gitu loh. Sampai si Sinta ini ngomong ke si suaminya ini, ya itu dia lagi nyanyi apa sih, kamu tahu nggak dia lagi nyanyi apa? Nah suaminya itu dibilang kayak gitu, jadi kayak apa sih, udah malam lah, tidur udah, biar aja dia mau nyanyi lagu apa kayak udah biarin aja gitu kan. Suaminya itu mungkin lagi ngerasain yang rasanya badan gak karuan banget gitu kan ya guys. Jadi masih diliatin aja tuh sama si Sinta. Pas masih diliatin, tiba-tiba lagi dia nyisir begini, dia tuh nengok, bayangannya tuh nengok ke belakangnya, set gitu. Nengok ke belakang si Sinta gini, set gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba tuh kayak ada sinar handphone, jadi kayak ada sinar cahaya yang nyorot ke mukanya itu perempuan,
Terus entah kenapa Sinta tuh jadi bisa ngeliat bentukan itu cewek mukanya kayak apa guys. Padahal tuh ada hordeng kan pembatas antara kamar dia sama kamar sebelahnya kan. Ada hordeng kan. Nah tapi entah kenapa pada saat cahaya itu timbul gitu kayak ada timbul nyorot ke muka yang si cewek ini yang si Sinta lihat ini. Ternyata Sinta tuh ngeliat cewek itu tuh langsung nengok ke Sinta senyum sambil melotot gitu loh guys, sambil nyanyi. Jadi mulutnya tuh senyum tapi nyanyi tapi melotot. Dan Sinta langsung nutup matanya begini, kata dia tuh benar-benar ketakutan. Di situ dia tuh udah langsung campur aduk guys rasanya. Satu dia tuh udah ketakutan, deg-degan, lemes juga, terus mendadak perut dia mules. Nah, padahal waktu itu dia tuh kayak usia kandungannya 8 bulan, tapi itu dia tuh mules. Jadi dia kayak ngerasain kontraksi palsu guys. Di situ Sinta tuh nggak ngomong sama sekali, dia tuh cuma istighfar, istighfar, istighfar. Sampai pada akhirnya dia tuh nggak bisa tidur sampai jam 2:30 malam. Pas jam 2:30 malam lewat itu, tiba-tiba ada suara pintu gitu kan, pintu kenceng banget buka brak gitu kan. Nah Sinta tuh kaget kayak astagfirullahaladzim, dan duduk kayak orang jalan gitu, terus buka horden srek srek gitu kan, nyalain lampu plek gitu. Nah Sinta bingung nih, ini siapa gitu. Disusul lagi ada suara orang jalan lagi nih masuk tuh gitu. Terus ngomong kayak gini, udah dirapiin kan, udah dari tadi dirapiin, ayo udah masukin aja. Dan Sinta di situ bingung, loh bukannya tadi di situ ada orang ya, terus kok suruh masukin aja. Akhirnya Sinta bangun lah nih, pura-pura dia untuk ke kamar mandi lah ceritanya. Kamar mandi, terus dia habis selesai kamar mandi, pura-pura dia keluar ke dalam lagi, terus dia tuh nengok ke sebelah, terus dia nanya suster. Ternyata ada suster yang lagi rapi-rapi, dan tuh dia nanya suster, dia bilang gini, sus mau ada orang ya gitu. Terus kata suster, iya bu mau ada orang, kata dia mau gitu. Kenapa bu? Ah nggak apa-apa, aku kira ini isi. Oh enggak kok bu, ini kosong. Waktu ibu masuk juga baru ibu doang. Waktu ibu masuk baru ibu doang. Jadi waktu dia datang itu terus ada orang yang datang lewat cowok bawa teng-tengan sambil masuk ke dalam, terus udah gitu dia ngeliat sosok perempuan yang lagi sisiran sambil nembang lagu, itu siapa? Dan di situ Sinta langsung ngomong sama suaminya, dia minta pindah kamar dan akhirnya dia cabut guys. Kadang emang gitu ya guys, kalau di rumah sakit kita mau nggak percaya tapi emang rumah sakit gitu, mau heran pun tapi itu juga rumah sakit lagi-lagi gitu kan. Kayak rumah sakit tuh menurut gue pribadi ya, gue tuh kayak ngerasa rumah sakit itu tuh pusatnya makhluk-makhluk astral ya dimana kita tahu yang namanya rumah sakit itu bukan cuman nanganin pasien yang selagi sakit, tapi banyak juga pasien yang emang lagi sakaratul maut, bahkan pasien ada yang lagi menjelang ajal, atau mungkin ada pasien yang udah meninggal, kecelakaan, tabrakan, melahirkan, dan segala macam. Itu tuh ada semua di rumah sakit. Jadi, kalau gue sendiri tuh percaya banget rumah sakit itu jadi pusatnya makhluk astral, karena memang begitu banyak cerita, begitu banyak kejadian yang memang ada di rumah sakit setiap harinya. Dan gue pribadi, pengalaman gue juga waktu di rumah sakit, waktu gue ngurusin anak gue sakit, itu juga kayak gitu juga guys. Sama banget, sama kayak si Sinta, cuman gue gak tahu ya, itu mungkin buat gue tuh kayak teguran aja gitu, kayak gue tuh ngerasa emang tadiannya tuh ya udahlah namanya di rumah sakit gitu loh, nggak usah takut, biasa aja. Tapi pada hari itu memang gue benar-benar ditegur, dan gue benar-benar di situ gue kayak menyaksikan, oh ternyata ada ya selain manusia di ruangan itu, ternyata ada makhluk astral juga yang memang menghuni tempat itu. Serem banget ya guys. Aduh, gue kadang emang kalau pokoknya rumah sakit itu emang cerita horornya tuh bener-bener nggak main-main ya guys, dan pasti semua cerita yang di rumah sakit itu di luar Nurul semua. Ih, serem. Oke guys, gue rasa cukup dulu sampai di sini cerita gue untuk kisah rumah sakit ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau boleh banget kirim WhatsApp kalian atau kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.